Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat malam, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk pimpinan dan penyertaan Tuhan di sepanjang hari ini. Dari pagi hingga malam ini, kembali Tuhan sudah menolong kami, sehingga kami dapat melalui hari ini dengan kekuatan dan pertolongan Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapi kami Tuhan, jamah hati kami, buatlah kami mengerti akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasih Tuhan, nats Alkitab kita pada saat ini terdapat di dalam kitab Yehezkiel pasal 37 ayat 1-14. Saudara dapat membacanya secara pribadi kemudian melanjutkan renungan ini. Saya akan membacakan Yehezkiel 37 ayat yang kelima. Tertulis demikian. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini. Aku memberi nafas hidup di dalammu, supaya kamu hidup kembali. Saudara yang dikasih Tuhan, dalam perikop ini terdapat firman Tuhan yang mengandung janji dan kuasa Tuhan untuk memulihkan kembali umatnya yang sudah bagaikan tulang belulang berserakan. Dari sudut pandang manusia, tidak ada lagi yang bisa dilakukan. Semuanya kelihatan menjadi sia-sia. Tapi tidak demikian bagi Tuhan. Kuasa Tuhan melebihi segala kemustahilan. Kemampuan Tuhan melampaui segala kekurangan dan kelemahan kita. Kekuatan Tuhan dapat mengubah yang rusak menjadi pulih kembali, yang mati menjadi hidup kembali. Beberapa makna firman Tuhan dalam ayat-ayat ini buat kita adalah: yang pertama, apa yang nampaknya tidak dapat dilakukan oleh kita manusia, dapat dilakukan oleh Tuhan. Dalam Yehezkiel 37 ayat yang ketiga tertulis, lalu ia berfirman kepadaku, "Hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali?" Aku menjawab, "Ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui." Yehezkiel mengerti bahwa kekuasaan Tuhan dapat melakukan segala sesuatu. Ada banyak hal yang tidak bisa kita lakukan, yang kita rasa sebagai hal-hal yang mustahil, yang secara logika tidak mungkin. Tapi perlu kita sadari saudara, bahwa Tuhan dapat melakukan segala sesuatu. Diri kita mungkin tidak mampu, tapi jangan menyerah dengan keadaan, karena ada Tuhan yang mampu. Tuhan dapat menghidupkan kembali apa yang sudah mati dalam diri kita. Mungkin itu adalah cita-cita, rencana, dan mimpi yang kita rindukan terjadi. Mungkin itu adalah rumah tangga saudara yang sudah berserakan bagaikan tulang-tulang. Mungkin itu pekerjaan, pelayanan, dan segala sesuatu dalam kehidupan kita. Ketahuilah saudara, bahwa Tuhan sanggup melakukan segala perkara. Yang kedua, masih ada harapan di dalam Tuhan. Di ayat yang ke-11 dan 12 kita membaca bahwa umat Israel sudah merasa bahwa tidak ada lagi pengharapan atas kondisi mereka. Tapi Tuhan menunjukkan bahwa masih ada harapan bagi mereka. Dan Tuhan pun memulihkan keadaan mereka, yang digambarkan dengan tindakan Tuhan membangkitkan mereka dari kubur-kubur. Kondisi kita saat ini saudara mungkin ada yang bagaikan kuburan. Banyak hal yang telah terkubur. Tapi kembali kita diingatkan di sini bahwa Tuhan dapat membuka kubur-kubur dan membangkitkan kita. Ada harapan dalam setiap persoalan yang kita hadapi. Sekalipun nampaknya tidak ada dasar untuk berharap, tapi selalu ada harapan di dalam Tuhan. Dalam Yeremia 31 ayat yang ke-17 dikatakan, masih ada harapan untuk hari depanmu. Dan dalam Amsal 23 ayat yang ke-18 dikatakan, karena masa depan sungguh ada, dan harapanmu tidak akan hilang. Yang ketiga saudara, bukan dengan kekuatan dan keperkasaan, tapi dengan roh Tuhan, semuanya dapat dilakukan. Dalam Yehezkiel 37 ayat yang ke-14 di situ dikatakan, "Aku akan memberikan rohku ke dalammu, sehingga kamu hidup kembali, dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu,
Dan kamu akan mengetahui bahwa Aku, Tuhan, yang mengatakannya dan membuatnya. Demikianlah firman Tuhan. Dalam kitab Nabi Zakaria pasal 4 ayat yang ke-6 tertulis, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Roh-Ku, firman Tuhan semesta alam. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin kita merasa diri kita hebat, merasa diri kita mampu, tapi itu tidak bisa kita andalkan, saudara. Jangan andalkan kekuatan kita, tapi andalkan kekuatan Tuhan dan berjalan dalam pimpinan Roh Kudus. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, di tengah-tengah situasi dunia yang nampaknya tidak ada harapan, sadarilah bahwa selalu ada harapan di dalam Tuhan Yesus. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Karena itu andalkan Tuhan selalu dalam perjalanan hidup kita di bumi ini, dengan senantiasa berjalan dalam pimpinan Roh-Nya. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini, mengajarkan dan mengingatkan kami bahwa di dalam Engkau selalu ada harapan. Engkau sanggup ya Tuhan untuk melakukan segala perkara dalam kehidupan kami. Apa yang nampaknya sudah tidak mungkin dan sudah tidak ada harapan, tapi di dalam Tuhan selalu ada kepastian. Engkau sanggup mengubah keadaan kami, dan Engkau sanggup untuk memulihkan. Bukan dengan kekuatan kami dan bukan dengan keperkasaan kami, tapi itu terjadi dengan kuasa Roh-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kami dengan kuat kuasa-Mu, sehingga kami mampu menjalani hidup kami dengan pertolongan Tuhan. Kami dapat melalui semuanya, karena Tuhan Engkau ada bersama-sama dengan kami, memberikan kekuatan dan kemenangan. Terima kasih Tuhan. Pimpinlah kami ya Tuhan di sepanjang malam ini, dalam istirahat kami. Berikan kami tidur yang nyenyak, dan bangunkan kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru, dan tubuh yang sehat diberkati Tuhan. Kami berdoa untuk situasi dunia saat ini. Kami mohon kasih karunia-Mu Tuhan atas bangsa-bangsa. Curahkanlah anugerah keselamatan-Mu atas semua orang. Jamahlah setiap hati, supaya mereka mengenal Engkau Tuhan, dan percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Sembuhkanlah yang sakit, kuatkanlah yang lemah, dan bangkitkanlah semangat mereka yang berputus asa, serta berikanlah jalan keluar, pertolongan-Mu ya Tuhan, bagi setiap mereka yang sedang mengalami masalah dalam hidupnya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kami alami pertolongan Tuhan, berkat dan damai sejahtera, kasih karunia Tuhan yang berlimpah, kami terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku.